pandemi COVID-19, jumlah pekerja informal bertambah dari 54 juta menjadi lebih dari 70 juta pekerja akibat perpindahan kuadran pekerja formal ke sektor informal. Serapan tenaga kerja di sektor UMKM mencapai 100 juta orang. Meski UMKM memberikan kontribusi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja, namun hingga saat ini pekerja informal umumnya belum terlindungi jaminan sosial, baik dalam bentuk jaminan pensiun maupun jaminan hari tua. Apa yang terjadi dalam pengelolaan jaminan sosial selama ini? Dan apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah serta bagaimana manajemen BPJS Ketenagakerjaan seharusnya memperlakukan jaminan sosial bagi pekerja informal? Ya, saya saat ini sudah terhubung dengan Pak Odang Muhtar, Ketua BPJS Review, dan kita akan berbincang tentang berbagai hal seputar BPJS Ketenagakerjaan. Saya sapa dulu ya. Pak Odang, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pangestu. Wah, ini ketemu Pak Odang selalu semangat nih. Iya, alhamdulillah. Ya, BPJS Review gimana Pak? BPJS Review gimana kabarnya? It's okay, artinya kami selalu ada kegiatan. Terakhir itu dengan Dewan Jaminan Sosial, DJSN. Karena perhatian kita ke depan, employment ke depan itu kan 100 juta orang itu beralih ke informal nih akibat COVID. Yang tadinya cuma 54 juta UMKM informal, 54. Sekarang karena COVID mereka bisa mencapai 100 juta. Itu yang ngomong Kompas tanggal 22 September. Nah, artinya 100 juta orang ini harus mempunyai sistem jaminan sosial, replacement of income. Oke. Yang tadinya dia pekerja formal, sekarang menjadi pekerja informal. Iya, jadi nambahin orang informal itu tadinya 54 juta 2018, 2019. Akibat COVID, mereka yang bekerja formal terlempar ke informal. Padahal selama ini yang menjadi perhatian kita, Pepres dan sebagainya itu yang formal, yang pekerja buruh di perusahaan. Nah, sementara itu sekarang jumlah yang informal makin bertambah, padahal dia penggerak ekonomi. Artinya kita harus memikirkan mindset baru ini dalam sistem jaminan sosial. Tapi oke lah, itu pembahasan kami dengan DJSN kemarin. Ya, tapi itu salah satu topik yang menarik saya kira Pak Odang. Tapi sebelum sampai ke sana, saya tanya dulu deh soal kenapa sih Pak Odang mendirikan BPJS Review? Itu sebetulnya di awalnya itu bernama Institut Jaminan Sosial Indonesia. Itu diantara pendirinya almarhum Mas Tom Sulastomo, Prof. Hasbullah, Prof. Gufron juga ikut di dalam situ. Ansori. Nah, kami melihat ke depan social security itu membutuhkan perhatian publik, apalagi pemerintah. Karena satu negara, Ibu boleh lihat deh CPF Singapura, Kuala Lumpur, Australia, Amerika, pasti social security-nya itu kuat. Gitu. Nah, walaupun dengan sistem metode pembiayaan yang berbeda-beda, tetapi konsepnya replacement of income. Jadi kalau Ibu nanya, apa sih itu social security? Kalau secara filosofis, kalau berdasarkan undang-undang jelas, Undang-Undang Dasar pasal 28H. Namun secara filosofisnya, kalau diurut argumen dan sebagainya, itu adalah jaminan sosial adalah replacement of income, pengganti upah pendapatan yang terputus akibat peristiwa yang pasti terjadi. Sebagian besar orang akan tua, pensiun, bisa meninggal anytime. Iya, sebagian besar orang akan pensiun. Nah, ini sedang menimpa kita sekarang. Nah, di mana peran JKN? Kesehatan itu agar rakyat tidak jatuh miskin pada waktu menderita sakit yang berbiaya besar. Jadi dua hal ini
merupakan filosofisnya. Penutup filosofi yang kedua, dia dikelola oleh negara karena merupakan kewajiban negara pasal 28H. Hak jaminan sosial, hak replacement of income. Kalau dia tidak cukup, ada sistem bantuan sosial yang Kementerian Sosial. Jadi hal yang saling komplementari. Begitu, Bu. Ya, oke. Kalau kita lihat perjalanan jaminan sosial ya, Pak Odang, dari SJSN yang disahkan undang-undangnya tahun 2004, kemudian pembentukan BPJS tahun 2011, gitu ya, dan sekarang 2020. Apa yang Pak Odang lihat dari perjalanan panjang jaminan sosial kita ini? Kira-kira pencapaiannya seperti apa dalam pandangan Pak Odang? Ini menarik pertanyaan dari Insurance TV, Bu Ana. Begini, saya bernasib baik lahir lebih dulu. Ya. Karena artinya saya mengikuti sejak tahun 75. Waktu pembahasan dengan Ika Suprakto ikut di dalamnya, Bumi Putra, membahas rancangan asuransi sosial tenaga kerja. Compulsory insurance. Waktu itu tidak banyak orang memahami itu, tetapi Bumi Putra, tokoh-tokohnya itu memahami itu. Nah, saya terlibat karena usia. Yang paling akhir, alhamdulillah, saya anggota tim persiapan rancangan undang-undang SJSN di kantor Wapres waktu itu, 2002 sampai 2004. Dan terakhir ini, karena keterlibatan saya di teman-teman, rupanya itulah silaturahmi, saya ikut di Persi dan lain sebagainya, ikut di Kopasien juga, yang di mana Ibu Ana berperan penting juga di situ. Yeah. Nah, jadi kalau mau dinilai sekarang, sebetulnya Ibu harus klik Google. Apa? Berapa sih peserta BPJS tenaga kerja? 54 juta. Dari angkatan kerja 120 juta orang yang bekerja. Yeah. Nah, itu pun sekarang akibat COVID dari 54 yang aktif tidak lebih dari 28 juta orang. Artinya terlalu banyak penduduk angkatan kerja kita yang bekerja, yang menjadi breadwinner, pencari nafkah, itu tidak memiliki jaminan sosial amanah Undang-Undang 28, Undang-Undang SJSN. Nah, dilihat dari segi yang tadi replacement of income, pengganti upah itu apa sih bentuknya? Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang SJSN. Dana jaminan sosial, dana wali amanah. Sekarang waktu COVID, BPJS baru memiliki 460 triliun dimiliki oleh 28 juta orang. A very small amount. Yeah. Itulah yang harus kita perbaiki ke depan. Penutupnya di mana? Padahal tahun 2030 sudah di depan mata. The clock is TikTok. Kita menjadi aging population. Jangan sampai penduduk kita, breadwinner kita waktu dia tua, nanti aging population, mereka tidak memiliki protection, replacement of income-nya. Itulah konsep yang kita ingin Artinya, sampaikan. kalau kita lihat perjalanan ini dengan tadi very small, 28 juta dari 270 juta penduduk Indonesia, apakah boleh saya katakan bahwa BPJS kita, khususnya ketenaga kerjaan ini, gagal dalam mengelola jaminan sosial? Program jaminan sosial itu bukan program BPJS. Tetapi mereka melaksanakan peraturan presiden, melaksanakan peraturan pemerintah. Nah, kalau kita lihat, saya ingin mengatakan, beberapa peraturan pemerintah presiden itu harus dikoreksi, termasuk sampai peraturan menterinya. Apa? Kita heavy-nya kepada orang yang bekerja memiliki majikan. Oke. Makanya pesertanya di situ. Nah, kemudian sementara itu sejak COVID, informal selama ini kita abaikan, kemudian jumlahnya makin banyak akibat COVID. Artinya, saya ingat ini Bu Ana, Insurance TV, 2019, Presiden Isa datang ke sini.
ketemu dengan kita-kita orang, termasuk nanti saya share foto saya waktu berdiskusi. Ya. Dia sudah mencanangkan dengan digitalisasi, kita harus redefining, melakukan definisi ulang, what is our social security, termasuklah meninjau beberapa peraturan pemerintah. Itulah yang kemarin kami yakinkan kepada Dewan Jaminan Sosial dalam 2 kali meeting dengan Ketua Dewan dan beberapa teman di Dewan Jaminan Sosial. Insya Allah itu akan kita dalami nanti tanggal 6, Bu Ana, Oktober. Menurut Pak Odang, peraturan pemerintah yang terkait dengan BPJS ini atau jaminan sosial ini, apa yang paling krusial yang harus di redefining tadi? Redefining, oke. Yang menurut hemat saya nih pandangan dan ini pengamatan secara intensif dari BPJS Review. BPJS Review itu kan evaluating and solution. Jadi kami tidak hanya mengevaluasi, tetapi review adalah solution. Nah, solution yang kami tawarkan, berarti kita harus merubah pandangan yang selama ini bahkan ada di Perpresnya. Informal sektor itu haknya hanya JKK dan kematian. Padahal jumlahnya orang makin banyak. Padahal Social Security replacement of income artinya buruh informal pun berhak memiliki jaminan hari tua dan pensiun. Oke, mungkin 5-10 tahun yang lalu itu secara teknologi sulit. Sekarang di era digitalisasi itu sangat menjadi berubah dunia Social Security. Jadi orang sekarang walaupun bekerja di katakanlah warung Tegal, sepanjang dia punya account melalui digital, virtual account, nanti kami usulkan namanya akun JHT-ku, dia belum jadi peserta, dia sudah punya account. Karena digitalisasi dengan zaman sekarang itu begitu simple, Bu. Nah, bagaimana menurut Pak Odang terkait dengan awareness dari pekerja informal ini? Katakan mungkin dia mau gitu bahwa oke, saya menjadi peserta BPJS untuk replacement soal income tadi. Tapi mungkin dia tidak punya awareness yang cukup untuk ikut itu gitu. Alhamdulillah pertanyaan Bu Ana, a very strategic question. Saya selalu ada argumen. Kalau mengatakan begitu, argumen saya kenapa? Dengan era digitalisasi, Presiden tinggal mengeluarkan peraturan, setiap orang yang memasuki lapangan kerja, termasuk buruh warung Tegal, kayak apa namanya, itu langsung memiliki virtual account JHT-ku. Namanya sudah menggambarkan My JHT, My Replacement of Income pada waktu saya pensiun. Nah, dengan dia memiliki virtual account, semua orang sekarang pada umumnya sudah punya HP, dia langsung dengan mudah kita nah, Ibu Ana kan background-nya orang communication, public communication. Saya mempelajari, Anda punya CV, maaf, pernah di Bumi Putra dulu, soal public relation, communication, juga HRD. Nah, nanti dengan virtual account ini, orang, loh, saya punya account ternyata di JHT. Nah, kemudian keluarkan lagi regulasi, oh saya tinggal aktifkan, piro ya mengaktifkannya, langsung keluar di situ, klik, oh ternyata dengan 104.000 sebulan loh, it means that maybe less than rokok itu, dia akan mendapatkan JHT-nya menjadi aktif dan mendapat bantuan iuran dari pemerintah, seperti bantuan iuran ke kesehatan. Nah, inilah mindset yang sedang kita usahakan, sama visinya dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kita bahas tanggal 6 Oktober dalam sebuah fokus discussion dengan teman-teman dari DJSN. Kalau begitu, bagaimana caranya mengakselerasi? Kalau kita lihat sekarang, kaitkan dengan kondisi sekarang, ini kan COVID ya, Pak Odang, dan mungkin juga pekerja informal menurun dari sisi pendapatan gitu, daya beli menurun sekali gitu. Nah, mereka kan sekarang fokus ke kebutuhan pokok sebetulnya. Kalau kita melihat secara umum belanja terbesar saat ini adalah kebutuhan pokok dan yang lain-lain itu dikesampingkan dulu gitu.
Nah, bagaimana kira-kira menurut Pak Odang mengajak para pekerja informal ini untuk terlibat menjadi peserta BPJS dalam kondisi seperti ini? Ya, kembali saya katakan, dunia, the world is changed. Oke. COVID itu kan ada curve. Sekarang kita sedang curve menurun. Tapi sampai titik tertentu, dia akan bangkit kembali. Ya. Beberapa program pemerintah melalui PEN, bantuan kepada UMKM, 2,4 juta segala macam, itu kan akan membangkitkan. Nah, pada waktu curve mulai naik, kita harus sudah siap dengan sistem aplikasi mindset baru tadi. Anda berapapun penghasilanmu, katakanlah warung Tegal, saya yakin kalau hanya 2 juta dia dapat sebulan. Itu loh warung Tegal itu. Tidak semuanya juga ambruk, karena akhirnya orang kan harus makan, harus minum, pakaian. Berpikir positif itu jangan nunggu fee naik. Waktu fee turun, lakukanlah redefining tadi. Dan yang penting apa? Mindset baru. Era digitalisasi membangkitkan kepatuhan, kepedulian itu jauh lebih mudah, Bu, karena dia melalui HP-nya sekarang sudah ada akunnya, tinggal dia mau aktifkan. Nah, plus, ini sedang dibahas di Bappenas, nanti ada bantuan bagi tenaga UMKM ini, seperti halnya kita juga memberikan bantuan kepada orang yang sangat miskin di JKN 40.000. Nah, nanti kalau ada bantuan itu, coba skenario gini, Bu Ana. Kalau dia harus membuat saving 114.000 sebulan, kan yang berat bisa majikannya, bisa juga buruhnya. Pemerintah akan memberikan bantuan setara, ini usul baru, setara dengan JKN. Minimum 30.000, 40.000, sehingga dia untuk mendapatkan JHT-nya 114.000, dia tidak usah harus membayar 114.000. Karena yang 30.000, syukur 40.000 dapat bantuan iuran. Sekarang dari Bu Sri Mulyani, loh, kok keluar beban lagi? Madam, kalau saya bicara sama Ibu Sri, mengatakan termasuk Madam Ana, pada waktu pemerintah mengeluarkan 30.000 per orang, tetapi pemerintah mendapat uang dana jaminan sosial 114.000. Kan beda dengan kalau membantu 40.000 JKN menyembuhkan orang, kalau ini membangun dana jaminan sosial yang yang secara teori ekonominya non-inflator fund untuk pembangunan ekonomi jangka panjang. Artinya dana itu nggak kemana-mana sebetulnya ya, karena tetap terakumulasi kan? Keakumulasi di BPJS. Nah sekarang, apa jaminannya BPJS bekerja dengan baik? Jelas di Undang-Undang SDSN ada regulasinya. Itu aspek beda yang harus kita bahas. Di dunia manapun, seluruh dana jaminan sosial, Singapura dan Malaysia, itu biasanya ditanamkan kembali untuk menggerakkan roda ekonomi karena dia ada merupakan dana non-inflator. Itu pembahasan makro, itu beda aspeknya. Pak Odang, kalau misalnya yang Pak Odang sampaikan itu tidak kita lakukan, ya, tadi pekerja informal yang meningkat sampai 2 kali lipat, gitu, apa implikasinya buat negara ini? Lagi-lagi Ibu Ana menohok saya dengan a very exciting question. Saya tidak pernah bilang good question, exciting me. My answer is very simple. What happened now? Sekarang begitu ada COVID, Bu Sri Mulyani harus merogoh bantuan sosial 200 triliun. Karena apa? Dia nggak punya social security. Bayangkan kalau duit di BPJS itu tidak hanya 400 triliun, tetapi harusnya sudah 1.500 triliun saat ini. Tapi karena kita lalai, mengabaikan, akibatnya semuanya dibebankan ke APBN. Gitu loh. Nah, ini akan terulang karena kan usia tidak bisa di-stop. Betul. Aging population itu akan nyampe di negara kita ini tahun 2030. Nah, jangan sampai penderitaan APBN seperti sekarang melalui bantuan bansos-bansosnya yang 600.000 sebulan dan lain sebagainya itu tadi terpaksa harus kembali terulang.
Tanpa ada pandemi pun itu akan terjadi, Bu. Oke. Nah, justru sistem jaminan sosial itu strengthening daripada perbaikan sistem kita. Gitu. Kalau saya balik, Pak Odang, kalau kita berhasil mengajak pekerja informal ini untuk terlibat menjadi peserta jaminan sosial tadi, apa implikasinya bagi negara ini untuk 10 atau 20 tahun ke depan? Yes, Bu. Thank you. Saya mengutip statement daripada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan bulan November 2019. Waktu saya menyerahkan buku saya berjudul 1.500 triliun DJS, di forum itu, di forum BP Jam Sostek, pengawas, dia langsung mengkoreksi saya. Dia bilang, kita harusnya menuju 3.000 triliun dana jaminan sosial, yaitu terdiri JHT dan pensiun. Artinya apa? Bu, 3.000 triliun, sekarang APBN kita kan 2.400 triliun. Lah, kalau dana jaminan sosial yang milik publik ini ada 3.000 triliun the next 5 atau 7 tahun ke depan, itu berarti memperkuat cadangan fiskal kita, karena itu diputar lagi untuk menggerakkan roda ekonomi dan lain sebagainya. Kita nggak perlu ngutang dengan biaya mahal, karena secara profesional disebut DJS itu dana jaminan sosial itu pasal 1 ayat 7, dana investasi non-inflatuar. Bunganya itu terkendali tapi dapat jaminan dari negara. Dan itu dilakukan banyak negara dengan, kalau kita kenal dengan Temaseknya CPF Singapura, itu dananya sebagian besar dari jam sosteknya sana, Central Provident Fund. Cuma dia iurannya sampai 28%. Iya. Kita jauh sekali ya dari kita ya. Kita baru, ya. Tapi tidak apa-apa, Bu Ana. Karena Singapura juga tahun 52 memulainya dengan 5% juga kayak kita tahun 52. Ekonomi maju dia increase sesuai dengan kemampuan ekonomi makro. Gitu, Bu. Kalau dari sisi demografis penduduk kita, apa impact-nya kalau misalnya tidak dilakukan atau dilakukan? Kalau tidak dilakukan, ya itu tadi. Nanti bangsa orang-orang tua kita yang pensiun, itu akan menjadi bangsa terima bantuan sosial atau membebani generasi yang bekerja langsung. Dan itu jumlahnya lebih besar ya? Loh iya kan, sekarang 28 juta. Nanti tahun 2003 dia lompat 1,5 kali lipat. Aging population, karena kita sudah, demokrasi kita kan sudah mulai aging population. Begitu, Bu. Itu dari kajian makronya ya. Baik, Pak Odang, terkait dengan jaminan pensiun ya. Secara straight to the point, apa saran Pak Odang untuk pemerintah? Pemerintah saya sangat mengusulkan UMKM yang menjadi tumpuan kesempatan kerja kita ke depan, paling tidak 5-10 tahun depan. Sekarang sudah 100 juta orang dari 124 juta angkatan kerja kita plus pengangguran, itu udah 100 juta orang di informal sektor. Nah, seluruh peraturan presiden, peraturan pemerintah yang mengatur undang-undang SJSN sebagai peraturan, itu harus dilakukan review kembali supaya memungkinkan hak, loh ya saya katakan, hak buruh informal ini juga memiliki JHT dan pensiun. Dengan cara kita diuntungkan oleh digitalisasi. Mensosialisasi mereka sangat jauh lebih mudah dibandingkan zaman saya aktif dulu. Di mana harus temu muka, jelasin. Ini enggak. Bikin platform, kami sebut istilahnya JHT-ku, account JHT-ku, semua mereka terpapar di HP-nya, loh, kok saya punya account JHT-ku. Langsung dipromosi di situ oleh direktur-direktur BPJS TK. Diisilah dengan konten-konten yang membangun mereka untuk mengaktifkan JHT-nya dan dibantu oleh bantuan dari pemerintah. Bantuan iurannya. Artinya ini sekarang momentum yang paling tepat justru pada saat COVID sekarang, ya, untuk mengajak masyarakat khususnya pekerja informal untuk mau menjadi peserta
jaminan sosial, gitu ya, Pak Odang? Boleh ya, yang Ya, koreksi sekarang ya. ya, Bukan mengajak buruh informal, mengajak para pemimpin hmm, merubah mindsetnya. Hak betul. jaminan sosial bukan hanya labor formal sector Formal, yang tapi juga informal jumlahnya, labor. iya, akibat digitalisasi, akibat Oke, revolusi 4.0 segala macam, orang oke, lebih suka anak-anak bekerja mandiri. Nah, oke, tapi bukan berarti mereka tidak mempunyai risiko sosial. oke, Bekerja mandiri tetap harus mati, tetap harus tua. betul. Kan begitu ya, Bu. Oke. Jadi harus disadarkan justru para pemimpin Justru republik para ini pengambil gimana? keputusan ya, Pengambil pembuat keputusan. regulasi. Itu Oke. kalau saya boleh merenggut leher jasnya. Hmm, Please, Monsieur, this is the oke. time. Oke. You turn Ya. back cover for UMKM. Oke. Sip deh kalau Informal gitu. sektor. Baik, terima kasih Pak Odang. Saya kira mencerahkan sekali buat kita semua dan mudah-mudahan yang menonton ini bisa mengambil suatu pelajaran ya, atau paling tidak mungkin mengambil suatu keputusan bahwa inilah saat yang paling tepat untuk mengubah mindset kita semua, terutama untuk penyelenggara jaminan sosial ini dan mungkin lebih khusus lagi kepada pemerintah.